Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan ya dari video yang sebelumnya, yaitu tentang sistem keamanan berbasis Internet of Things. Di mana pada saat itu ya kita membuatnya menggunakan sebuah sensor peer yang tentunya berbasis Internet of Things. Ya, artinya kita bisa mengetahui ya orang yang masuk ke ruangan kita ataupun ke rumah kita dengan melihat notifikasi yang muncul ya di handphone Android kita. Nah, jadi kalau untuk hari ini ya, jadi kalau untuk video yang pertama kemarin kan kita menunjukkan ya hasil daripada pengujiannya. Kemudian yang video yang kedua yaitu kita uh, membuat ya langkah-langkah dalam membuat aplikasinya ya, dan juga pengkodingannya, pembacaan codingnya seperti apa. Jadi kalau untuk video hari ini kita akan menambahkan sesuatu ya ataupun fungsinya di project ataupun alat sistem keamanan tersebut, yaitu dengan menyalakan lampu ya dari sensor tersebut. Jadi kalau misalnya terdeteksi ya orang yang masuk ke ruangan kita tersebut, jadi lampunya otomatis menyala gitu. Jadi ini bukan hanya untuk maling gitu kan, ataupun untuk sistem keamanan gitu kan, tetapi ini juga untuk penghematan gitu ya. Jadi untuk penghematan ya daya ya, bisa dibilang seperti itu ya, untuk penghematan daya lampu. Jadi ketika misalnya nanti ada orang yang masuk ataupun kita sendiri yang masuk ya di dalam ruangan tersebut ya, maka lampu otomatis akan menyala gitu. Nah, yang mana di sini kita akan menambahkan ya tentunya sebuah modul ya kembali ya. Kalau kemarin itu kan tanpa modul tambahan, hanya saja sensor dan juga apa namanya perangkat IoT-nya ataupun ESP controllernya, ESP32 ataupun Arduino ya. Nah, karena kita berbasis Internet of Things, berarti kita menggunakan modul ESP untuk terconnection ke internet. Nah, jadi kita tambahkan adalah sebuah modul relay ya. Nah, modul relay ini berfungsi sebagai perangkat yang menerima perintah eksekutor ya daripada controller yang sudah kita programkan gitu ya. Jadi dia akan memutus dan juga menyambungkan arus yang dia terima. Jadi kalau misalnya nanti sensor ini mendeteksi adanya pasif infrared daripada manusia gitu ya, kemudian dia akan memberitahu kepada modul kontrol ESP32-nya ataupun untuk Internet of Things tadi ya, modul penghubung ke IoT tadi ya, kalau ada modifikasi terdeteksi, kemudian relay akan menerima perintah gitu ya, adanya manusia yang terdeteksi ke dalam ruangan tersebut dengan nilai 1 ya, maka relay akan menghidupkan ya saklar tadi di dalam ini ya, untuk lampu nyala. Kemudian kalau misalnya tidak ada orang ya, maka relaynya akan memutuskan sambungan dari arus untuk menyalakan lampu tadi ya. Nah, saya akan masuk menunjukkan ke perancangan alatnya menggunakan skematik ya, dan juga nanti saya akan berikan pemodifikasian sedikitnya kalau di aplikasi Android ya, dan juga di codingnya. Nah, baiklah, kita akan ke video tutorialnya. Nah, jadi sekarang kita akan mulai pada perancangan untuk skematiknya. Yang pertama kita akan klik ya, kita siapkan modul ESP32 ya. Kita coret ya. Cara untuk melihat pin digitalnya itu teman-teman tinggal cari saja yang di depannya seperti ini ya.
ya ini ya di 11 12 ya. Nah itu untuk pin digitalnya ya, 1 sampai berapa nih, 12. Jadi kita klik ya sensor ya PRI ataupun sensor peer-nya kita taruh di sini ya. Ini untuk ESP32 kita taruh di sini. Terlalu besar kita kecilkan. Kemudian kita klik modul relay yang nantinya akan kita hubungkan untuk lampu ya. Terlalu besar, kita singkirkan ya. Nah jadi sensor peer ini kita taruh di mana, kita buka dulu code-nya ya. Sensor peer kemarin kita taruh di pin 15 iya. Nah jadi yang akan kita tambahkan ya pada code yang sebelumnya adalah yang pertama itu adalah pin ya untuk relaynya, yaitu kita menggunakan pin 12 ya, digital 12 dengan tipe data cost integer ya. Kemudian ya pada step up-nya ataupun saat point step up ini ya, pada saat pertama kali dihidupkan ataupun kasih catu daya ke alat tersebut ya, itu kondisi fungsi daripada pin relay ini adalah sebagai output ya, karena pin sensor PIR ini ataupun sensor peer ini sebagai input yang akan memerintahkan relay ini ya sebagai set relay pin as output ya, seperti itu ya, sebagai keluaran. Kemudian untuk program looping ya, void loop ya, itu kita tambahkan pin relaynya untuk membaca untuk menerima data ketika ada nilai 1 ya, ataupun nilai 1 yang diterima oleh sensor peer tersebut ya. Jadi ketika dia mendapatkan value-nya 1 ya ataupun 1 tadi ya, maka relay ini akan hidup ya. Digital read relay pin high ataupun hidup. Else ataupun lainnya ya, kalau tak ada sama sekali ya dideteksi fase infrared dari manusia tersebut, maka relaynya kondisi digital read itu akan mati ya, ataupun tidak menyala ataupun tidak ada kondisi gitu kan, jadi low gitu. Dengan delay ataupun waktu 500 milisekon ya ini. Nah jadi itu saja ya, dan jangan lupa untuk ini ya, password dan juga SSID ataupun nama wifi-nya nanti teman-teman bisa rubah ya. Ini juga passwordnya nanti teman-teman silakan dirubah, dan juga penambahan untuk library. Untuk relay itu tidak menggunakan library karena relay ini kan bukan sensor ya, tetapi dia hanya modul untuk tambahan menerima eksekusi ya atau perintah dari sensor yang masuk ke ESP32 ataupun controller yang akan diterima oleh relay tadi ya. Ini relay untuk liquid crystal. Kalau kita menggunakan wifi ini dihapus saja satu nih, nggak perlu. Kalau kita menggunakan ESP ini berarti kita tambahkan di sini ya include ya ataupun pemanggilan untuk wifi .hash. Nah, ini udah lancar ya, checklist verified ya. Jadi pin 15 untuk sensor dan 12 untuk relay ya, kita hubungkan di sini ke skematik. Yang di tengah ini adalah untuk pin 15.
Ini untuk jatuh daya positif ya, ataupun kalau ada 5 volt pakai 5 volt, kalau tidak ada pakai aja 3,7 ataupun 3,3 volt. Kalau ini kan ada pakai I/O nih, tapi ada juga ESP yang biasa ya, yang tidak ada Bluetoothnya, itu pakai digital ya, sama kayak ESP kayak ini ESP8266. Nanti teman-teman bisa tinggal sesuaikan saja. Ini GND ataupun untuk apa namanya, ground. Untuk negatif harus menyalakan sensor ini, taruh di GND. Ini black relay tadi di pin mana ya, kita lihat ini signal pin 1, ini power, ini juga sama ya, K untuk ground. Nah untuk signal itu taruh di pin berapa tadi, 12 ya. Di pin 12. Nanti kalau tidak mau tinggal teman-teman cari aja konversi pembacaan pinnya ya, yang digital ya. Nanti cari di Google, kalau teman-teman mencoba tetapi tidak mau, cari saja konversi pin untuk pembacaan digital di ESP32. Ini sama, ini untuk power positif ya. Jadi untuk rangkaian tidak terlalu susah ya, hanya susah aja mencari code-nya saja ataupun menyusun codingnya. Udah seperti itu, kita kasih tanda. Nah sekarang udah selesai nih kan, nanti kan udah selesai semuanya, dihubungkan, kemudian ya menghubungkan lampu. Nah, lampu ini C, ini no, C, NC, berarti di sini kita pakai ini dan ini ya. Ini ya kita pakai untuk listrik lepas ataupun listrik meteran ya, ataupun listrik untuk lampu di rumah kita. Harusnya lampu besar, tetapi karena untuk ini percobaan, karena contoh aja ya, anggap aja ini lampu besar, lampu di rumah kita, lampu tegangan besar itu, lampu untuk menyalakan ruangan kita. Yang ini dihubungkan ke ke listrik lepas ya. Anggap aja ini, ya anggap aja ini ya. Ini kan dia hanya memutuskan arus saja, ini ke sini untuk menyalakan ini, kemudian ini ke sini ya untuk menyalakan ini. Ya kan, nah ini ke sini, ini sini, ini listrik PLN ya, ini ke sini, ini ke sini. Jadi penggunaannya itu
sama dengan di video YouTube saya. Untuk perakitan perangkat keras relaynya. Sama dengan bentar. Internetnya lagi lemot. Sama dengan menyalakan lampu ya, menggunakan handphone relay ya. Pada video saya yang ini yang membuat alat, bukan ini monitoringnya ini ya, membuat proyek IoT menggunakan NodeMCU di aplikasi IoT Interpreter ya, sama dengan yang ini ya. Untuk rangkaian relaynya dari NodeMCU atau ESP32 ke relay, ke lampu lepasnya. Jadi seperti itu ya. Ini sudah verified yang artinya don't compliant, berarti tidak ada error. Nanti teman-teman bisa download filenya, saya akan lampirkan ke link deskripsi ya. Sekarang kalau untuk aplikasinya, kita tutup aja ya. Kita login ke MIT Epicenter. Create apps. Kalau belum login, nanti silakan di login dulu. Yang mana yang teman-teman gunakan akunnya, silakan digunakan ya, akun yang sudah akun yang akan kalian pakai untuk login ke MIT Epicenter ini.
Ini dia keamanan IoT ini. Klik. Notify V3 ya. Ini untuk keterangan ya, kalau misalnya ada amunisi terdeteksi maka dia akan memberitahu. Yang akan muncul adalah ini ya, silakan buka ya, ada maling silakan buka, ada manusia gitu ya, ada manusia terdeteksi ya, kita rubah aja manusia, berarti nggak perlu nih kita tambah field ataupun teks ataupun label keterangan tambahan di layoutnya ya. Jadi kita tambah aja di sini ada manusia terdeteksi, lampu rumah menyala gitu ya, lampu rumah menyala. Nah gitu, tidak ada orang di rumah gitu, tidak ada. Nah, jadi lupa saya ya, berarti di sini tidak perlu lagi ya, di code ini untuk aplikasinya tidak perlu lagi kita tambah ya. Nah, kalau mau rubah keterangan nggak apa-apa ya, kalau ada lampu karena lampu menyala dengan kondisi yang sama gitu, kondisi nilainya 1 ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi teman-teman kembali ke sini ya, keterangan kondisi rumah, kondisi ruangan lah, ruangan seperti itu. Nah baiklah, sekian untuk video hari ini ya. Kalau mau ditanyakan silahkan di komen di kolom komentar ya. Dan kita akan lanjut di video selanjutnya dengan tutorial ataupun dengan tema yang berbeda. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.